Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 5, kelas manajemen paralel 3, akan mempresentasikan hasil kerja atau diskusi dari kelompok kami mengenai manajemen PT POS Indonesia. Namun sebelum masuk ke pembahasan, izinkanlah saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5 sebagai berikut. Yang pertama ada Sarah Juliana, yang kedua ada saya sendiri, Fitroh Agung Bima Ketuko, yang ketiga ada Lewina Blesmira, dan yang terakhir ada Fiona Dwiwanti Putri. Berikutnya, ini adalah berbagai konten yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Topik pertama ada Introduction PT POS Indonesia. Topik kedua ada Interpersonal and Organizational Communication. Topik ketiga Control System and Quality Management. Dan yang terakhir Closing, Conclusion, and Suggestion. Artinya, kami tidak membahas secara keseluruhan manajemen PT POS Indonesia, namun hanya berfokus kepada dua aspek manajemen saja. Yang pertama komunikasi, dan yang kedua ada kontrol. Baiklah, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu Introduction PT POS Indonesia. POS Indonesia sendiri merupakan sebuah badan usaha milik negara atau biasa disebut BUMN dari Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos. Saat ini bentuk badan usaha POS Indonesia merupakan perseroan terbatas atau sering disebut dengan PT POS Indonesia. Berdirinya PT POS Indonesia diawali sejak Gubernur Jenderal Gustav Willem Baron van Imhoff mendirikan kantor pos pertama kali di Indonesia pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk. Namun, kini PT POS Indonesia telah bertransformasi layanan pos besar yang memiliki dua layanan produk dan jasa utama, yaitu bisa dilihat yang pertama ada bisnis surat paket dan logistik, serta yang kedua bisnis jasa keuangan. Kedua, kami akan membahas mengenai Interpersonal and Organizational Communication PT POS Indonesia. Pentingnya komunikasi dalam kehidupan manusia tidaklah dapat dipungkiri. Demikian pula halnya dalam suatu organisasi. Dengan adanya komunikasi yang baik akan membantu kelancaran organisasi. Demikian pula sebaliknya. Komunikasi adalah proses menyalurkan informasi, ide, penjelasan, perasaan, dan pertanyaan dari orang ke orang atau dari kelompok ke kelompok. Yang kedua, how the communication process works. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa perlunya memperhatikan faktor-faktor proses komunikasi yang berlangsung secara berputar dari pengirim atau sender yang harus memahami siapa yang akan diajak berkomunikasi atau receiver dan respon apa yang diharapkan. Pengirim juga harus mampu dalam menyandingkan pesan atau encoding dan dapat memperhitungkan bagaimana kecenderungan penerima dalam menafsirkan pesan yang disampaikan atau decoding. Agar komunikasi berjalan efektif, dalam proses encoding dari pengirim harus berkaitan dengan proses decoding penerima sehingga terjadi kesamaan dalam mempersepsi pesan dan komunikasi berjalan sebagaimana diharapkan. Komunikasi terbagi menjadi komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang dilakukan melalui struktur organisasi secara hierarkis dan menggunakan jaringan komunikasi formal. Contohnya ialah komunikasi vertikal, horizontal, dan eksternal. Yang kedua, komunikasi informal adalah komunikasi yang berlangsung tidak melalui struktur hierarki organisasi formal. Contohnya the grapevine dan komunikasi face to face. Kita akan membahas komunikasi vertikal PT POS Indonesia. Komunikasi vertikal adalah bentuk komunikasi yang memiliki aliran atau arus interaksi dalam suatu organisasi yang mengalir dari satu tingkatan yang lebih tinggi ke tingkat lebih rendah ataupun sebaliknya. Komunikasi ini terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi vertikal ke atas yang dilakukan oleh orang yang memiliki tingkatan yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi, serta komunikasi vertikal ke bawah yaitu dilakukan oleh orang yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Pada PT POS Indonesia, bentuk komunikasi vertikal ke atas rutin dilakukan melalui komunikasi tulisan, terutama melalui surat atau laporan tertulis. Akan tetapi, fenomena unjuk rasa dan iklim kerja yang tidak kondusif menunjukkan kurang berfungsinya komunikasi organisasi vertikal ke atas. Di sisi lain, komunikasi vertikal ke bawah pada kantor pos didominasi oleh komunikasi lisan bertatap muka. Namun, komunikasi organisasi vertikal ke bawah pelaksanaannya juga tidak mudah dilakukan karena banyaknya jumlah kantor pos cabang yang lokasinya tersebar secara geografis. Yang ketiga itu mengenai hambatan komunikasi vertikal yang ada di PT POS Indonesia. Komunikasi organisasi vertikal ke atas di kantor pos adalah bagaimana komunikasi antara manajer dengan atasannya dan antara karyawan dengan manajernya. Bentuk komunikasinya adalah komunikasi lisan maupun tulisan.
Komunikasi lisan dapat berupa laporan lisan, telepon, ataupun tatap muka, sedangkan komunikasi tulisan dapat berupa laporan tulisan, email, maupun SMS. Jenis informasi yang disampaikan dalam komunikasi ini adalah didominasi oleh informasi mengenai tugas dan pekerjaan. Komunikasi vertikal ke atas di kalangan manajer atau pimpinan umumnya berjalan dengan lancar dan baik. Secara berjenjang, manajer melaporkan pekerjaannya kepada manajer di atasnya. Namun, ada kalanya akibat tuntutan pekerjaan, seorang manajer bawahan langsung melapor kepada manajer teratas atau top manager. Adanya komunikasi yang tidak mengikuti alur jenjang jabatan ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di antara para manajer. Penyimpangan ini bisa mengganggu suasana dan iklim komunikasi organisasi. Sedangkan komunikasi di antara karyawan dan manajer tidak mempunyai hambatan sepanjang menyangkut pelaporan pekerjaan. Prosedurnya sudah baku sehingga apabila ada masalah yang mendesak dan timbul pekerjaan dan pelayanan pos segera disampaikan kepada manajer melalui telepon ataupun SMS. Hambatan muncul apabila mengkomunikasikan hal-hal di luar pekerjaan. Keluhan gaji dan sistem karir hampir tidak pernah terdengar disampaikan secara formal oleh karyawan. Padahal besarnya gaji dan tunjangan sudah tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan karyawan sehari-hari. Masalah itu tidak diutarakan karena adanya perasaan tidak enak apabila membicarakan masalah pribadi karyawan sendiri. Selain itu, adanya kekhawatiran di dalam diri karyawan akan mendapatkan sanksi dari organisasinya. Kemudian, akibatnya mereka lebih memilih diam. Hal ini juga diperkuat karena adanya anggapan bahwa pimpinan tidak dapat memperbaiki gaji. Karena sistem penggajiannya sudah diatur oleh PT Pos Indonesia Persero yang ada di Bandung. Kemudian hambatan emosional berupa kekhawatiran dan sikap pesimistik ini membuat karyawan yang berstatus tetap cenderung tidak mengungkapkan perasaannya dan pemikirannya secara terbuka di hadapan pemimpin. Kemudian rasa ewuh pekuh yang masih kuat di dalam masyarakat juga dialami oleh para karyawan. Rasa enggan terhadap pemimpin membuat karyawan untuk takut dan enggan untuk mengkomunikasikan keluhannya kepada pemimpin secara formal. Hambatan budaya ini merintangi karyawan untuk menyampaikan secara terbuka. Padahal, kepala kantor pos sendiri sudah berusaha menghilangkan hambatan fisik dengan membuka diri untuk berkomunikasi. Pelaksanaan komunikasi vertikal ke atas juga tidak mudah dilakukan karena adanya hambatan organisasional yang bersumber dari sistem kerja yang ketat. Dalam jam pelayanan, kesibukan karyawan amat tinggi, terutama pada saat pembayaran dana pensiun dan program BLSM. Pada jam-jam sibuk pelayanan kantor pos, hampir tidak ada waktu luang karyawan untuk dapat berbicara dengan manajernya. Nah, jadi tiap karyawan selain diharuskan mengikuti prosedur kerja yang ketat, juga beban kerja yang amat berat dan melelahkan. Kemudian, secara formal, karyawan merasa terhambat menyampaikan aspirasi dalam suasana privasi karena tidak adanya ruangan rapat di kantor cabang PT Pos Indonesia. Ruangan rapat sebagai sarana komunikasi dibutuhkan untuk menjaga kerahasiaan pembicaraan antara karyawan dan manajer. Oleh karena itu, karena tidak tersedianya sarana komunikasi ini dianggap sebagai bagian dari hambatannya, yaitu mengenai pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan PT Pos Indonesia. Komunikasi interpersonal diketahui berpengaruh terhadap aktivitas organisasi yang lebih baik, dan sebagai hasilnya akan terbentuk kinerja tim yang meningkat. Pada PT Pos Indonesia sendiri, telekomunikasi menunjukkan bahwanya ada pengaruh positif antara komunikasi terhadap kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Artinya, jika memiliki komunikasi yang baik, maka kinerja pegawai akan meningkat. Demikian pula sebaliknya. Kemudian pimpinan juga memberikan bahasa yang mudah dimengerti oleh pegawai, karena menjadi seorang pemimpin tidak mengeluarkan kata-kata yang berlebihan dan sangat membosankan. Agar pegawai cepat mengerti bahasa yang diterapkan pemimpin sehingga memudahkan pemimpin berkomunikasi dengan baik. Meningkat ke topik yang ketiga, yaitu control system and quality management. Pertama, kita perlu mengetahui dulu nih, apa sih itu kontrol dan bagaimana sih kontrol itu dapat menjadi bagian dari managerial function. Nah, kontrol ada alur, mekanisme, atau cara untuk membuat sesuatu terjadi seperti apa yang telah direncanakan sebelumnya atau apa yang telah menjadi target dari organisasi tersebut.
Sehingga dalam pelaksanaannya terdapat pemantauan kinerja, membandingkannya dengan tujuan, dan mengambil tindakan korektif apabila diperlukan. Oleh karenanya, controlling merupakan penyempurna dari ketiga fungsi manajemen sebelumnya, yaitu planning, organizing, dan leading. Selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah why is control needed. Kenapa sih kontrol ini dibutuhkan dalam suatu usaha, suatu organisasi, atau perusahaan yang besar gitu? Ada banyak nih sebenarnya fungsi-fungsi dari kontrol ini sendiri. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, adapt to change and uncertainty. Beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sebagaimana kita lihat digitalisasi dan globalisasi berjalan begitu cepat. Oleh karenanya, sebuah perusahaan perlu nih melakukan kontrol kepada roda bisnisnya guna terus beradaptasi dan berinovasi supaya bisnis tersebut tidak tergerus oleh zaman yang ada. Dahulu, si PT Pos Indonesia hanya berfokus pada layanan surat menyurat, tapi sekarang sudah bertransformasi menjadi PT Pos yang besar dan berkembang lagi nih, sehingga ada dua roda bisnis utama dari mereka, yaitu jasa logistik dan surat menyurat, dan terdapat juga jasa layanan keuangan. Padahal dulu kan nggak ada tuh, dan itu mereka lakukan untuk bisa bertahan di perkembangan zaman ini. Yang kedua, yaitu discover irregularities and errors. Nah, kontrol ini diperlukan dalam mencari celah, kekurangan, sekaligus menemukan solusi dari permasalahan yang muncul. Sehingga roda bisnis dari PT Pos Indonesia atau perusahaan atau organisasi tersebut tetap berjalan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Yang ketiga, yaitu reduce cost, increase productivity, or add value. Nah, salah satu permasalahan yang muncul dari perusahaan biasanya itu adalah tidak dapat mengelola sumber daya yang dimiliki dengan baik atau tepat. Nah, dengan adanya kontrol dari perusahaan ini, kita dapat nih meminimalisir pengeluaran dan meningkatkan produktivitas serta menambah nilai pada bisnis kita. Nah, selanjutnya ada detect opportunities, provide performance feedback, decentralized decision making, and facilitate teamwork. Kontrol atau pengendalian terbagi menjadi 3 jenis, yaitu feed-forward control, concurrent control, dan feedback control. Feed-forward control, pengendalian feed-forward atau pendahuluan didesain untuk mengantisipasi masalah yang mungkin muncul atau mengambil tindakan sebelum adanya permasalahan tersebut, atau bisa disebut juga pencegahan. Yang kedua, concurrent control. Pengendalian concurrent berfokus pada apa yang terjadi selama proses pekerjaan berlangsung. Misal kita ambil contoh, dalam PT Pos Indonesia terdapat transportasi seperti mobil atau motor yang rusak, yang menyebabkan layanan Pos Indonesia terkendala dan harus segera diperbaiki. Nah, itu kita lihat tuh pada saat roda bisnis PT Pos Indonesia berjalan, pasti ada nih masalah-masalah yang terjadi. Seperti itu. Yang ketiga, feedback control. Pengendalian feedback atau umpan balik. Nah, ini berfokus setelah kegiatan selesai. Contohnya, ketika ada respon positif atau negatif dari pelanggan setelah menggunakan layanan pengiriman Pos Indonesia. Dan respon tersebut nantinya digunakan sebagai bahan rekomendasi perbaikan PT Pos Indonesia di masa yang akan datang. Saya akan menjelaskan mengenai topik 3.4 yaitu The Balance Scorecard. Balance Scorecard atau BSC adalah salah satu alternatif pengukuran kinerja yang bertujuan menggabungkan ukuran kinerja keuangan dan non-keuangan. Diambil dari 2 kata yang berbeda yaitu scorecard dan balance. Scorecard yaitu kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil catatan seseorang yang nantinya akan digunakan untuk membandingkan dengan hasil kinerja yang sesungguhnya. Yang kedua ada balance yang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kinerja personal atau karyawan diukur secara seimbang dan dipandang oleh 2 aspek, yaitu keuangan dan non-keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, dan internal maupun eksternal. Menurut Robert S. Kaplan dan David P. Norton, secara diagram BSC terdiri dari 4 perspektif, yaitu ada financial perspektif yang pihak manajemen perusahaan dapat menggunakan beberapa rasio keuangan sebagai tolak ukur untuk menilai kinerja keuangan. Yang kedua ada customer perspektif, ialah dalam menyusun strategi ini harus menggunakan kacamata pelanggan yang menikmati jasa pelayanan. Pada perspektif ini, perusahaan diharuskan untuk melakukan evaluasi mengenai segmen pasar yang akan dituju. Yang ketiga ada internal business perspektif, ialah proses merupakan bagian rangkaian aktivitas untuk menghasilkan nilai tambah bagi pelangganan. Terdapat 2 macam proses, ialah proses produksi dan proses bisnis. Yang terakhir ada innovation and learning perspektif, ialah perspektif pelajaran dan pertumbuhan ini berfokus pada sumber daya khususnya sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan. Pada kesempatan kali ini kami mengambil contoh pengamatan kinerja perusahaan secara keseluruhan PT Pos Indonesia di Lamongan pada Januari sampai Maret 2014 menggunakan metode BSC. Yang pertama ialah financial perspective.
Melihat hasil perolehan return of investment menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dari bulan ke bulan mengalami penurunan. Dibandingkan dengan rata-rata perusahaan, maka kinerja perusahaan untuk rasio ini adalah kurang baik. Untuk indikator return on equity dari bulan Januari sampai Maret 2014 juga masih mengalami hasil yang menurun. Dilihat dari rata-rata perusahaan, kinerja pada beban dan pendapatan operasional ini cukup bagus dikarenakan rata-rata untuk rasio ini sebesar 126,62%, sehingga angka tersebut berada di atas rangka rata yang diperoleh pada bulan Januari dan Februari 2014. Yang kedua ada customer perspective. Untuk memperoleh pelanggan, kantor pos Lamongan kinerjanya cukup baik. Untuk bulan Januari ke bulan Februari menurun, tetapi pada bulan Maret sedikit mengalami kenaikan. Untuk perspektif pelanggan dalam mempertahankan pelanggannya, kinerja perusahaan adalah baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang diperoleh dari tahun ke tahun adalah stabil. Dan jika dibandingkan dengan rata-rata perusahaan, maka kinerjanya sama baiknya. Untuk indikator jumlah pelanggan yang komplain, hasil yang diperoleh cukup stabil. Terjadi peningkatan pada bulan Januari ke bulan Februari, tetapi pada bulan Maret mengalami penurunan. Terjadinya peningkatan jumlah komplain pelanggan terhadap pelayanan pada bulan Februari merupakan hal yang segera diselesaikan dan dicari solusinya. Sehingga pada bulan Maret perusahaan bisa mengatasi permasalahan tersebut dan hal ini bisa dilihat dari hasil perolehan dan dibandingkan dengan rata-rata perusahaan. Yang ketiga ada internal business perspective. Pada perspektif proses bisnis internal menunjukkan perbaikan kinerja pada perusahaan yang semakin baik. Dengan peningkatan hasil serta kecepatan, waktu memproses pekerjaan semakin meningkat sehingga dalam membuat para pelanggan merasa puas. Untuk SCA itu sendiri hasil yang diperoleh adalah cukup. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang diperoleh dari bulan ke bulan dan dibandingkan dengan rata-rata perusahaan. Dan yang terakhir ada innovation and learning perspective. Berdasarkan pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan menunjukkan hasil yang semakin baik. Peningkatan jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan dan pengembangan berdampak terhadap peningkatan kinerja karyawan, kepuasan serta produktivitas kerja karyawan, sehingga hal tersebut akan berdampak menguntungkan terhadap perusahaan di masa yang akan datang. Komunikasi merupakan aspek yang penting dalam sebuah organisasi. Apabila komunikasi dalam organisasi tersebut berjalan dengan baik, maka organisasi tersebut dapat berjalan dengan lancar. PT POS Indonesia sendiri telah berusaha menjaga kelancaran organisasi, meskipun terdapat beberapa hambatan. Hambatan utama komunikasi organisasi vertikal yang ada di PT POS Indonesia berasal dari pribadinya karyawan sendiri. Komunikasi baik bersifat emosional maupun yang berasal dari budaya. Hambatan organisasional tidak kondusif terhadap pelaksanaan komunikasi organisasi vertikal ke atas, karena diterapkannya sistem jam kerja yang cukup ketat dan tidak adanya kebijakan organisasi yang memfasilitasi pertemuan berkala dan kurang lengkapnya sarana komunikasi. Untuk memaksimalkan komunikasi organisasi vertikal ke atas, sebaiknya bentuk komunikasi lisan dan tulisan dilakukan secara seimbang sehingga tidak menimbulkan kebosanan dan kejenuhan pada karyawan sebagai khalayak komunikasi. Dan saran pada topik 3 kali ini bahwasannya kinerja perusahaan PT POS Indonesia di Lamongan yang diukur dengan menggunakan alat ukur kinerja perusahaan, yakni dengan menggunakan metode Balance Scorecard atau BSC dengan 4 perspektifnya sudah sangat baik. Menurut kami, kinerja perspektif keuangan adalah kinerja yang paling kurang baik jika dibandingkan dengan 3 perspektif lainnya. Hal ini menjadi perhatian yang lebih bagi perusahaan untuk segera mungkin memperbaiki kinerjanya. Demikianlah presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di semester depan. Dadah.